Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Maulana Putra, NPI saya 14225033. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ETS Ilmu Hayat, yaitu judulnya adalah kerusakan lingkungan, dampaknya, dan solusi rekayasa teknik. Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Pendahuluannya adalah kerusakan lingkungan, deforestasi, polusi udara dan air, limbah industri, dan perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak luas pada fungsi ekosistem dan kesejahteraan manusia. Intervensi teknis yang tepat, dari mesin ramah lingkungan hingga sistem daur ulang panas dan pemanfaatan biomasa, dapat mengurangi emisi, meningkatkan efisien energi, dan membantu konservasi sumber daya. Untuk permasalahan nyatanya adalah yang pertama, deforestasi. Deforestasi adalah untuk permasalahan nyata deforestasi yaitu konversi hutan untuk pertanian, perkebunan, dan pembangunan, mengurangi keanekaragaman hayati, mengganggu siklus karbon, dan menyebabkan kehilangan habitat. Dan permasalahan nyata tentang polusi udara dan emisi mesin pembakaran, yaitu kendaraan dan pembangkit berbahan fosil menghasilkan NOx, PM, dan CO2 yang meningkatkan risiko kesehatan manusia dan kontribusi pemanasan global. Lalu permasalahan nyata limbah industri. Limbah industri yaitu limbah cair, padat, dan B3 mencemari tanah dan perairan, mengganggu rantai makanan dan layanan ekosistem. Lalu permasalahan nyata tentang perubahan iklim, yaitu konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan naiknya suhu rata-rata global, cuaca ekstrim, dan gangguan pola aliran air. Lalu kita lanjut ke dampak terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Dampak-dampak terhadap ekosistem dan kehidupan manusia adalah penurunan keanekaragaman hayati. Yang kedua, gangguan pelayanan ekosistem air, penyerbukan, dan karbon. Lalu yang ketiga adalah kesehatan manusia. Polusi udara dan air meningkatkan penyakit pernapasan. Lalu yang keempat, sosial ekonomi, yaitu kerugian ekonomi akibat bencana dan penurunan hasil pertanian. Lalu lanjut ke solusi rekayasa teknik yang mengandung konservasi. Yang pertama adalah mesin ramah lingkungan. Desain mesin modern dan penggunaan biofuel blend menurunkan emisi partikulat dan CO2. Teknik seperti injeksi terkontrol dan after treatment SCR, DPF meningkatkan efisiensi. Lalu yang kedua adalah sistem daur ulang panas atau waste heat recovery system, atau bisa diingat sebagai WHRS. WHRS seperti organic Rankine cycles atau ORC dan thermoelectric generator memanfaatkan energi panas buangan untuk menghemat bahan bakar dan mengurangi emisi. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan energi biomasa. Biomasa tersendiri dari limbah pertanian dan organik dapat dikonversi menjadi biofuel atau biogas dengan jejak karbon yang rendah. Teknologi biofuel generasi kedua dan ketiga lebih berkelanjutan. Lalu yang keempat adalah prinsip biomekanika menginspirasi desain struktur, hemat energi dan material ringan, mengurangi konsumsi energi dalam sistem mekanikal. Lalu kita lanjut lagi. Ini adalah tabel masalah, dampak, dan solusi teknik. Untuk masalah deforestasi
Dampak utamanya adalah hilangnya habitat, erosi, pelepasan karbon, dan solusi tekniknya adalah pemantauan satelit, agroforestry, biofuel dari residu. Lalu yang kedua, masalah tentang polusi dan emisi bensin. Dampak utamanya adalah penyakit pernapasan, pemanasan global. Dan solusi tekniknya adalah mesin ramah lingkungan, biofuel, dan elektrifikasi. Lalu masalah tentang limbah industri yang dampak utamanya adalah kontaminasi air atau tanah. Dan solusi tekniknya adalah remediation, zero liquid discharge, lalu biogas. Dan masalah tentang energi terbuang panas, dampak utamanya adalah inefisiensi energi dan emisi tinggi. Solusi tekniknya adalah WHRS, ORC, TEG, turbo compounding, seperti yang di atas ini tadi. Lalu kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah kerusakan lingkungan menuntut solusi multidisiplin. Rekayasa teknik menyediakan alat penting dari mesin ramah lingkungan, WHRS, hingga biomasa dan biomimikri untuk mengurangi jejak lingkungan dan mendukung konservasi. Namun, efektivitasnya bergantung pada desain berkelanjutan, kebijakan, dan analisis siklus hidup. Dan ini adalah referensi-referensi di mana saya mencari jurnal-jurnalnya. Oke, sekian dari saya, Ridho Maulana Putra, NBI 14225033, mengerjakan tugas ETS Ilmu Hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.